ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Muntahal Iradat insyaallah taala di pasal syarat sah nikah yang ketiga. Setelah adanya sighatul aqd, ijab dan qabul, kemudian yang kedua yaitu izin dari mempelai wanita untuk menikah, baik dia bikr, perawan ataupun thayyib, janda. Dan thayyib atau janda ini baik janda dalam artian telah diceraikan sebelumnya atau wafat suaminya dulunya, atau termasuk kategori thayyib atau janda, yaitu perempuan yang telah melakukan perzinahan sebelumnya, maka itu semanzilah dengan janda dari segi apa? Dari segi pengizinan untuk menikah, dari segi persetujuan untuk menikah. Kalau bikr, ya bikr perawan, maka idnuha sukutuha, izinnya perawan untuk menikah yaitu diamnya dia. Adapun thayyib janda, baik itu janda karena dulu cerai atau karena wafat suaminya atau pernah terjadi khulu' atau semisalnya, dan juga yang telah berzina dulunya dengan pernikahan tidak sah, tanpa menikah yang sah, maka izinnya itu bukan diamnya mereka, melainkan izinnya mereka adalah musyawarah dan speak up atau bicara mereka pengen menikah atau tidak, setuju atau tidak. Tapi sekarang kita beralih menuju ke yang ats-tsalits, yaitu tentang al-wali, syarat sah nikah. Yang ketiga adalah adanya wali bagi perempuan. Wali bagi perempuan. Maka dikatakan oleh Al-Futuhi rahimahullah dalam kitab Muntahal Iradat, ats-tsalitsu faslun, fasal baru, ats-tsalitsu al-waliyyu illa 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu syarat sah nikah yang ketiga adalah adanya wali bagi perempuan kecuali atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan yang menikah itu harus ada walinya, harus walinya yang menikahkannya. Ini dikecualikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yaitu kata Allah azza wa jalla, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih unggul terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, yaitu dengan arti yang lebih rinci lagi, yaitu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hukum tersendiri, yaitu seorang wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahkan tanpa wali. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil surat Al-Ahzab ini dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menawarkan diri di sini adalah menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya, dan silahkan nikahi saya tanpa wali. Itu boleh. Ada perempuan seperti itu? Ada, ya.
maksudnya di zaman Nabi SAW ada yang mau seperti itu, kemudian Nabi SAW melihat dari atas ke bawah untuk nazar, tapi Nabi tidak begitu tertarik untuk menikah atau untuk menikah dengannya. Maka ada seorang sahabat yang fakir dan sangat miskin, dia bilang, ya Rasulullah, kalau engkau tidak menginginkannya ya buat saya aja. Maka kemudian Rasulullah SAW mensyaratkan padanya mahar. Ya, tapi ternyata saking miskinnya dia nggak bisa memberikan mahar apa-apa dari materi fisik. Akhirnya kemudian dengan apa yang dia mampu dari bacaan Al-Quran untuk diajarkan pada perempuan ini. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan perempuan ini, malah justru menikahkan perempuan ini, menunjukkan waliul amri bisa menikahkan seorang perempuan kepada pasangannya jika tidak ada wali dari keluarganya. Tapi di sini menjadi dalil bahwasanya khusus untuk Rasulullah SAW, maka seorang perempuan boleh menghibahkan atau menghadiahkan dirinya kepada calon mempelai laki-laki tanpa menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW tanpa adanya wali. Bedakan antara seorang perempuan menghadiahkan dirinya tanpa wali dengan seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Yang pertama ini yaitu menghibahkan dirinya kepada laki-laki, itu berarti tanpa wali. Ini hanya khusus boleh untuk Rasulullah SAW. Ya, untuk kita, untuk antum nggak bisa, nggak boleh. Ada seorang perempuan bilang, mas saya pengen dinikahi mas, tanpa wali nggak apa-apa lah. Ini nggak boleh, nggak bisa. Udah nggak ada hukumnya lagi untuk kita, nggak ada halalnya lagi untuk kita, hanya untuk Rasulullah SAW saja di masa hidupnya beliau. Adapun menawarkan diri untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka hal ini hanya menawarkan diri, bukan menghadiahkan dirinya untuk silahkan nikah dengan saya walaupun saya tidak mau. Enggak, ini hanya menawarkan dirinya. Nanti kalau antum setuju wahai laki-laki, maka ayo kita deal-dealan, kita nikah dengan wali saya gitu. Nah, ini menawarkan diri, takdim an-nafs, menawarkan diri, mengajukan diri. Perempuan mengajukan diri ini sesuatu yang diperbolehkan, tidak terlarang dan bukan aib sama sekali. Ya, menawarkan diri atau menawarkan putrinya atau perempuan ini menawarkan diri melalui walinya, minta tolong sama bapaknya untuk bilang ke fulan, fulan atau ustadz fulan untuk tolong nikah dengan saya, itu bukan sesuatu yang aib ya. Walaupun di Indonesia ini seolah-olah itu aib, nggak tahu diri, tapi itu malah lebih bagus, lebih afdal dibandingkan hal-hal yang tidak baik ya. Maka menawarkan diri seorang perempuan itu untuk dinikahi, maka itu bukan hal yang aib, baik kepada laki-laki yang belum beristri ataupun yang sudah beristri. Bukan aib dalam Islam, bukan aib sama sekali. Walaupun dalam uruf mungkin sebagian orang akan menganggap itu negatif. Ya. Maka hadis atau dalil yang menunjukkan syarat akan wajibnya atau menjadi syarat sah nikah adanya wali bagi perempuan, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dengan sanad mereka dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ashabus Sunan dan lainnya. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, maksudnya tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Ini bagi perempuan. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil. Siapapun perempuan yang nikah tanpa izin walinya,
maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. 3 kali Rasulullah SAW katakan nikahnya batil, batil, batil. Tanpa izin walinya. Fa in dakhala biha falahal mahru bima istahalla min farjiha. Kalau sudah terjadi dukhul di sini bisa dikatakan jima. Setelah menikah jima, misalnya seseorang menikah dengan perempuan dengan walinya, ya. Kemudian belum disebut maharnya ketika akad, atau belum diketahui maharnya apa ketika akad. Tapi kemudian terjadi jima atau mungkin minimal khalwat di suatu tempat tertutup yang tidak ada penghalang untuk melakukan jima, maka ini semanzilah dengan dukhul bagi mazhab Hanbali. Maka wajib laki-laki ini untuk minimal menyebutkan mahar kalau belum mampu mendatangkannya, karena perempuan ini berhak untuk mendapatkan mahar disebabkan penghalalan farj atau kemaluannya. Taib. Ini masalah dukhul dan wajib ada mahar. Fa in istajaru, kalau misalnya terjadi musyajarah atau tanazu', yaitu perselisihan, pertikaian, tidak ada agreement dan kesepakatan antar wali perempuan ini, ya, tidak ada seorang pun dari wali dari keluarga perempuan ini yang mau menjadi walinya atau yang mau menikahkannya, atau mereka semua tidak setuju putri mereka atau perempuan ini untuk menikah dengan fulan, entah karena fulan hartanya tidak cocok dengan selera mereka, atau mungkin mereka enggak suka aja karena sukunya suku lain, atau mungkin karena ini adalah akan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, atau karena faktor lain. Fa in istajaru, maka para wali ini tidak mau menikahkan, ya. Dan alasan yang dikemukakan oleh para wali ini bukan alasan syar'i untuk tidak mau menikahkan. Fas sultanu waliyyu man la waliyalah. Maka sultan, yaitu penguasa, menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali atau tidak ada walinya. Ini ketika terjadi musyajarah. Ini rincian nanti insyaallah sebutkan insyaallah taala. Ini masalah perwalian ikhwan bukan masalah yang ringan, ya. Imma bisa sah, imma tidak sah itu akadnya. Dan juga kalaupun ada wali, kita kalau mengenal cerita-cerita yang bertebaran di masyarakat, di keluarga besar kita atau keluarga orang dan seterusnya. Di antara permasalahan yang kompleks tentang pernikahan itu adalah jika wali atau bapaknya misalnya itu enggak nerima, padahal putrinya itu sudah pengen menikah. Ini banyak sekali terjadi. Dan kalau faktornya faktor syar'i, ya, itu oke lah. Seperti faktor syar'i apa? Misalnya calon laki-laki fasik misalnya, atau enggak sholat, atau si perempuan ini dia sudah ngaji masya Allah, tetapi calon yang datang itu belum ngaji, ilmunya sedikit dibandingkan dengan perempuan ini, putri mereka, atau yang ini maksudnya pendidikannya kurang laki-laki ini, maka ini bisa menjadi alasan syar'i. Atau mungkin si perempuan ini masih harus merawat orang tuanya yang tua, dan kalau menikah maka orang tuanya akan terbengkalai. Maksudnya terbengkalai di sini akan berpotensi sendiri kemudian meninggal dan seterusnya, dan tidak mungkin disatukan dengan mantunya dan seterusnya, dan ada hal-hal yang memang kompleks dan syar'i, maka itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya hanya karena fulan ini kok kita nikahkan dia itu
terlalu baik buat putri kami. Ini nggak apa terlalu baik buat putri kami. Misalnya fulan terlalu ganteng untuk putrinya, ya coba aneh. Justru putri bagus dapat yang sangat ganteng, atau fulan terlalu kaya buat putri kami, atau fulan duitnya kurang. Maka ini bukan alasan syar'i, ya. Atau fulan wajahnya tidak sesuai dengan standar kami. Apa emangnya? Kalau putrinya itu udah mau nikah dengannya, maka nggak usah dengan hal-hal seperti ini. Nah, perempuan ini punya hak untuk menikah. Fa in istajaru, kalau para wali ini nggak ada yang mau menikahkan, nggak ada yang mau, atau ada yang mau tapi nggak berani karena melangkahi wali pertama, maka fasultanu waliyyu man waliyalah, yaitu penguasa bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Taib, tadi kata Nabi SAW di hadis Abu Musa al-Asy'ari, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Jadi kita ada dua hadis di sini. Pertama hadis la nikaha illa biwali, tiada nikah kecuali dengan wali. Yang kedua yaitu hadis man atau ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil. Siapa perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Ya. Kalau walinya enggak ada yang berkenan untuk menikahkannya, maka dalam hadis di sini yang kedua disebutkan fa inistajaru fasultanu waliyyu man waliyalah. Kalau misalnya berselisih nih, para wali nggak mau, maka penguasalah yang akan menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali. Taib. Hadis pertama ini fahami baik-baik, karena ini menjadi masalah yang dijadikan khilaf di antara ulama dan dijadikan tameng atau dasar bagi beberapa orang yang menikah tanpa wali. Begini, ada sampai mendengar beberapa tahun lalu, walaupun nggak tahu orangnya siapa, desas-desus dari beberapa ikhwan bahwasanya fulan ajaib, fulan nikah poligami tapi nikahnya nggak pakai wali, dengan alasan ini masalah khilafiyah. Ya tentu kita harus tabayun ya. Kadang kalau kita dengar selentingan tentang fulan nikah begini, fulan itu nggak boleh langsung kita terima kecuali valid kabarnya dan juga bukan urusan kita, kadang-kadang gitu loh. Tapi Anda hanya ingin membahas di sisi fikihnya dulu gitu loh, tanpa harus kita mentanzil atau kita turunkan masalah ini atau hukum ini kepada person tertentu yang harus kita klarifikasi lagi benar apa enggak. Nikah tanpa wali, ngaji udah ngaji sunnah tapi nikah tanpa wali misalnya. Taib, apa yang dimaksud dengan nikah tanpa wali oleh cerita ini gitu? Ya, kalau misalnya nih kasusnya adalah dia pengen nikah nih laki-laki nih dengan seorang perempuan janda misalnya, dan perempuan ini juga butuh nikah, butuh nafkah, karena dia punya anak dan seterusnya. Tapi sudah minta tolong walinya untuk menikahkannya, walinya nggak mau karena masalah poligami, nggak mau. Banyak orang anti poligami, wali nggak mau, dari bapaknya nggak mau, dari keluarga misal nggak mau, nggak ada yang mau. Padahal ini butuh nikah dia, cuman hanya karena ini masalah poligami nggak mau. Nggak. Taib, kemudian perempuan ini tetap ingin menikah, dia punya hak untuk menikah. Sementara walinya menutupi hak tersebut, walinya dosa itu biasanya. Wali dosa. Apalagi kalau alasannya cuma karena masalah poligami, masalah apa yang mereka emang anti dengan itu. Maka misalnya perempuan ini kemudian mengajukan kepada pengadilan atau kepada KUA untuk menikah, minimal surat nikah dulu, maka ini memang tidak pakai wali keluarga karena keluarganya enggak ada mau. Maka pakai wali sultan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, fa in istajaru fasultanu waliyyu man waliyalah. Jika mereka berselisih, enggak ada yang mau, maka ya udah, boleh seorang perempuan pakai hakim atau pakai orang KUA dari penguasa. Maka sah nikahnya.
Memang betul tanpa wali dari keluarga, tapi pakai wali sultan, wali hakim, wali yang diajukan oleh penguasa. Begitu. Ya. Sehingga status dia nikah tanpa wali baru itu enggak disebut, bukan nikah tanpa wali. Dia nikah dengan wali namun bukan wali dari keluarga karena keluarga enggak mau. Dan ketidakmauannya itu bukan dengan alasan syar'i. Maka nikah seperti ini sah. Kedatipun kadang di masyarakat akan terjadi desas-desus, nah itu konsekuensinya. Itulah konsekuensinya, jemaah. Kalau kita itu nikah kemudian ikut dengan omongan tetangga, omongan orang, ya lah capek. Biarin aja orang ngomong apa. Yang penting sah secara syar'i di sisi Allah, ini baik-baik saja, khalas. Maka ucapan manusia itu enggak ada yang abadi. Tapi pahala dan ridha Allah itu yang kita cari. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah perempuan ini ingin nikah, walinya tidak ada memang, mungkin nggak ada bapaknya udah wafat atau bapak hilang kemana misalnya, paman dari bapak juga tidak ada, adik laki-laki atau kakak laki-laki tidak ada juga. Anak laki-laki juga tidak ada yang bisa menjadi wali misalnya. Enggak ada wali. Ini tidak ada wali bukan karena tidak setujunya para wali, bukan. Emang enggak ada wali dari keluarga. Maka ya mau gak mau ya udah gampang ke KUA atau ke pengadilan, dah kelas nikah. Enggak ada wali di keluarga. Iya, tapi ada wali dari penguasa. Enggak masalah. Tidak ada masalah. Nah, maka ini fikih gitu loh. Hati-hati kita kadang memberitakan fulan nikah tanpa wali, ya, gitu loh. Namun terjadi khilafiyah memang di masalah hadis, tentang hadis la nikaha illa biwaliyin. Tiada nikah kecuali dengan wali. Tiada nikah kecuali dengan wali. Tiada nikah di sini, apa yang ditiadakan? Tentu kalau akadnya tidak ada, bukan itu sebenarnya. Ada dua kemungkinan. Imma nafyul kamal, yaitu tidak sempurna. Imma nafyu as-sihah, yaitu tidak sah. Kalau ditafsirkan tidak sempurna, berarti terjemahannya gimana? Tidak sempurna pernikahan kecuali dengan wali. Kalau ditafsirkan tidak sah, maka tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Ini dua pemahaman yang beda jauh. Yang mengatakan tidak sempurna pernikahan kecuali dengan wali, berarti kalau ada pernikahan enggak pakai wali, tetap sah tapi enggak sempurna aja. Kita paham kan? Yang bilang la nikah illa bil wali, tidak sempurna nikah kecuali dengan wali. Tidak sempurna nikah kecuali dengan wali, pakai pemahaman ini, maka artinya adalah kalau antum nikah si perempuan enggak pakai wali, enggak ada wali, khalas nikah gitu aja, maka sah nikahnya tapi tidak sempurna. Enggak sempurna ya, itu enggak sempurna bukan berarti enggak sah. Enggak sempurna ya kayak wali itu sunnah aja gitu. Dan ini mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi, ada mazhab yang berpendapat seperti ini. Sehingga keberadaan wali itu bukan suatu syarat sah nikah. Bukan suatu syarat sah nikah. Jumhur ulama sisanya pendapatnya yang kedua, yaitu nafyus sihah, menafikan, meniadakan keabsahan kesahihan nikah. Artinya berarti apa? Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan pendapat ini yang sahih. Pendapat ini yang sahih. Dan pendapat yang pertama itu tidak sahih. Kenapa begitu? Karena pendapat yang kedua ini didukung dengan hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Jelas, siapapun perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Berarti menunjukkan jelas, menafsirkan penafian tiada sah nikah kecuali dengan walinya. Begitu. Ini mazhab jumhur, ini yang sahih.
Dan itu poin pertama. Poin kedua, jika kita katakan nikah tanpa wali tetap sah walau enggak kurang sempurna, itu akan memberikan ancaman yang tidak ringan kepada masyarakat sebenarnya. Menjadikan fitnah. Hanya antar suka sama suka, kemudian terserah pasang wali aja, wali hakim, atau ambil cabut orang dari KUA, yang penting tercatat di KUA walaupun belum tercatat di SIMKah atau departemen atau departemen agama dan semisalnya, ya penting ada ini. Terus pada walinya nggak tahu. Ini akan menjadi luar biasa nanti kalau misalnya dianggap sah oleh masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Antum dengar kasus-kasus kayak beberapa bulan lalu pernikahan di suatu pesantren lah ya, pemimpin pesantren nikah siri versi sangat siri ya. Pemimpin pesantren, ustadz yang dikenal di situ misalnya nikah dengan santriwatinya dengan paksaan karena dia adalah ustadz, maka dia dan orang tuanya wali santri itu nggak tahu kalau anaknya udah nikah dalam usia belia seperti itu. Ini terjadi. Namun ini menjadi syubhat, ikhwan. Ini kenapa? Karena ada syubhat tadi, ada syubhat yang bisa Anda jelaskan kenapa beberapa orang ada seperti ini gitu loh. Ya, nanti insya Allah di sini ada pembahasan, bukan khusus di fikih Hanbali, tapi ada pembahasan mengenai perwalian. Apakah betul-betul perwalian ini memang dia harus dari keluarga atau bisa dari mungkin sultan yang kata Nabi SAW, sultan waliyuman waliyalah, penguasa. Nah, sultan ini apakah dia harus dari penguasa secara otoritas zona KUA misalnya atau semisalnya, atau penguasa dari segi keilmuan seperti ustadz yang dikenal. Nah, di sini kita akan bahas insyaallah. Karena antum mungkin pernah dengar pertanyaan ini. Itu ada fulanah nikah tapi yang menjadi walinya itu adalah pemimpin pondok pesantren yang terkenal misalnya. Ustadznya terkenal di daerah itu. Itu gimana hukumnya? Boleh enggak gitu? Gitu kan? Oke, sekarang begini.